Karena memang posisinya emas saat itu merupakan uang. Karena dulu itu uang itu berupa emas dan perak. Tapi pada saat masanya Imam Ibnu Taimiyah, uang sudah tidak lagi emas perak tapi berupa al-fulus ar-raijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang jual beli emas secara online. Dalam pembahasan ini kita harus memahami dulu tentang dua hal. Yang pertama tentang transaksi secara online, yang kedua tentang jual beli emasnya yang tidak tunai. Untuk yang pertama tentang transaksi jual beli yang dilakukan secara online, tentunya kita harus memahami satu kaidah penting dalam fikih muamalah, yaitu al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala hurmatihi. Hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh. Artinya boleh kita melakukan aktivitas muamalah hatta yadulla dalil ala hurmatihi, sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi selagi tidak ada dalil yang melarangnya, kita boleh melakukan aktivitas muamalah. Di sini maka kita pahami bahwa dalam muamalah itu sangat longgar, dalam muamalah sangat luas. Kita diberi kebebasan dalam Islam untuk melakukan aktivitas selagi tidak ada larangan dalam muamalah tersebut. Maka ketika ada perkembangan teknologi seperti adanya internet, sehingga kita bisa melakukan transaksi secara online, para ulama sudah membahas bahwa transaksi secara online itu dibolehkan, tentunya dengan melihat hal-hal syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Dalam hal ini, ketika kita membahas jual beli yang kita lakukan secara online, apakah jual beli kita sah atau tidak? Karena jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dahulu itu harus ada pada satu tempat, orangnya ada, berhadapan, kemudian melakukan transaksi. Kemudian kalau online, orangnya tidak ada pada satu tempat. Di sini para ulama membahas bahwa kita boleh melakukan transaksi itu. Nah, terus bagaimana serah terimanya? Bagaimana akadnya? Di sini ada pengembangan. Majelis juga, majelisnya yang dulu mungkin harus satu tempat, nah sekarang tidak harus satu tempat. Nanti disebut dengan majelis hukmi, tempat dihukumi kita pada satu tempat, meskipun secara fisik kita tidak dalam satu tempat. Misalnya dengan telepon, kita transaksi dengan telepon, maka selagi kita masih komunikasi dengan telepon itu, maka kita dihukumi masih satu majelis. Dengan juga ketika kita melalui online, bisa melalui chatting, Facebook, Messenger, atau yang lainnya, selagi kita masih komunikasi dan belum
meninggalkan komunikasi itu dengan yang kita ajak komunikasi, maka masih dihukumi satu majelis. Dari sini maka jual beli secara online, para ulama membolehkan transaksi seperti itu. Tapi dilihat dulu objek yang kita jadikan objek jual beli itu apa. Karena ketika kita bicara objek, ada objek-objek yang termasuk barang-barang ribawi. Ketika kita melakukan transaksi barang ribawi, terutama emas atau uang, maka di situ ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Saya kira sudah kita bahas jual beli emas secara tidak tunai pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan jual beli emas secara kredit. Tapi kita singgung secara umum bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu ada dua pendapat. Jumhur ulama termasuk mazhab 4 melarang atau tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Maka jual beli online emas dalam hal ini mengikuti pendapat jumhur ulama, maka tidak dibolehkan. Karena jual beli emas secara online ini nanti pengirimannya kan tidak langsung saat itu ketika akad barangnya diserah terimakan, masih memerlukan waktu. Bisa sehari, bisa 2 hari, 3 hari, bahkan bisa lebih. Berarti ini akad jual beli emasnya tidak tunai. Kalau itu jumhur ulama berarti tidak dibolehkan. Tapi sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, ada pendapat lain, yaitu pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan boleh jual beli emas secara tidak tunai. Karena jual beli emas dulu ketika disyaratkan dalam hadis itu harus tunai, karena memang posisinya emas saat itu merupakan uang. Karena dulu itu uang itu berupa emas dan perak. Tapi pada saat masanya Imam Ibnu Taimiyah, uang sudah tidak lagi emas perak, tapi berupa al-fulus ar-raijah, uang yang beredar saat itu. Nah, kalau saat zaman kita bisa berupa uang kertas, bisa berupa uang logam. Menurut Ibnu Taimiyah, ketika emas sudah tidak lagi menjadi uang, maka berarti emas statusnya menjadi barang komoditi. Kalau menjadi barang komoditi, berarti tidak disyaratkan jual belinya harus cash, harus tunai. Berarti kalau mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, jual beli emas secara online berarti dibolehkan. Dan pendapat ini yang diambil oleh Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, dan juga fatwa di SN MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Dengan demikian, maka ketika dilakukan transaksi jual beli emas secara online mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang juga yang diambil oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, mantan mufti Mesir, dan juga pendapat di SN MUI, berarti dibolehkan. Bahkan kalau kita perdalam lagi, jual beli emas ataupun yang lainnya secara online itu biasanya lebih tepat dengan akad yang disebut dengan akad salam, baik as-salam, jual beli pesanan. Karena akad salam itu prakteknya dalam fikih membayar uang terlebih dahulu, kemudian barangnya disepakati kapan diserahkan. Misalnya setelah seminggu, setelah 2 minggu, sesuai dengan yang disepakati. Dan jual beli online biasanya kan kita transfer uang terlebih dahulu, kemudian baru dikirim barangnya. Sampainya biasanya seminggu, 3 hari tergantung kesepakatannya. Dalam hal ini maka jual beli online kecuali COD ya. Kalau COD itu kan dibayar di tempat. Kalau online yang ditransfer terlebih dahulu berarti akadnya adalah akad
salam, dan akad salam itu diperbolehkan dalam fikih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya jual beli emas online kalau mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, mengikuti pendapat Darul Ifta Mesir, dalam hal ini muftinya yang dahulu yaitu Mufti Syekh Ali Jum'ah dan juga Dewan Syariah MUI, maka diperbolehkan. Tapi kalau mengikuti pendapat jumhur ulama, jual beli emas online ini tidak diperbolehkan. Silahkan mengikuti pendapat yang mana, semuanya ulama. Mengikuti jumhur ulama, silahkan. Mengikuti pendapat Dewan Syariah Nasional MUI atau Darul Ifta Al-Musriyah boleh juga, karena mengikuti para ulama. Istafti qalbak, tanya pada hatimu, mana yang lebih tenang, silakan diambil. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku menjadi rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.